Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mengumpulkan pundi-pundi iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kumpulnya kita di sini sudah begitu banyak yang menjadi keterangan-keterangan di dalam Islam, bagian dari cara kita mengumpulkan pundi-pundi iman tadi. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Ya, doa keborong daita Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini, tentu di dalamnya tidak saja kita menuai ilmu, juga bagian di antaranya adalah silaturahmi daita di kampung Koloda. Maka tentu sangat luar biasa pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu indahnya. Sampai begitu indahnya pertemuan ini, ada beberapa faidah, ada beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita tercinta mengingatkan, "Man ahabba an yubsaqa lahu fi rizqihi wa yursa'a lahu fil atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang hendak dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan ia senantiasa dikenang walaupun nanti ia telah wafat, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru pengantar atau muqaddimah mengawali perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Menjadi buah kebaikan Mada lebih khusus karena Mada asli Arimbojo, tepatnya di Mande. Kemudian Allah mudahkan bersua dengan Ita Mekasota yang berada di wilayah Tete. Ini satu kesyukuran yang sangat luar biasa tentunya Ramadan, karena bisa saja inilah yang menjadi sebab hujjatul lana wa hujjatu alaika, menjadi hujjah kita nanti, lebih khusus hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika doa keborong daita ake direcer ami sampai kemudian di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini materi yang akan Mada sampaikan berkaitan dengan Islam menjawab, Al-Quran menerangkan. Tentu Daita sudah sangat paham ketika dua kata terbaik ini selalu mengiringi ya dari apa yang menjadi aktivitas Daita.
Islam dan Al-Quran. Dua kata ini adalah satu kata yang tidaklah ada lagi tawar-menawar dan sudah tidak ada lagi keraguan Daita tentang meyakininya dan membenarkannya. Ya, maka tentu Dr. Madakaso yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang Daita mendefinisikan banyak hal tentang Islam. Kalau madhab Intoni cukup definisikan Islam. Ina Isa, esna subuh, elna loho, ana asar, elna maghrib. Ya, jadi Islam itu tidak lain tidak bukan dibangun dari 5 waktu sholat itu. Ya, sehingga dulu itu ya ulama Intoni selalu lancar ketika ditanya apa itu Islam, bahkan pulang sekolah atau duduk dengan teman-teman ditanya apa itu Islam, yang dijawab itu pasti itu Ina maghrib dan sampai I-nya Isa dan M-nya yang maghrib tadi itu teman-teman. Maka tentu definisi-definisi Islam dan sebagainya tentu sudah kita ketahui bersama, ya. Dan definisi yang paling gamblang yang lebih dekat dengan kemampuan kita memahami apa itu Islam, yaitu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meyakini agamanya, kitabnya, Rasul dan seterusnya. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam hadir di tengah-tengah kita begitu sangat besar manfaatnya. Sebab Islam hadir tidak akan pernah dimakan oleh yang namanya waktu dan usia. Islam selalu hadir di setiap zaman, selalu menjawab sesuai dengan kebutuhan Moriro Kondaita. Tidak pernah akan tertinggal Islam itu. Dari Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dan menerima wahyu sampai kemudian saat ini kita hidup di atas muka bumi, itu selalu relevan dengan zamannya. Tidak pernah tertinggal dalam Madakaso. Ketika Daita, ketika Kanir Lowo sudah dijawab oleh Islam. Apa jawabannya? Lewat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, sehingga di sini disebutkan kita perlunya untuk memperindah diri. Ya, memperindah diri, bagus penampilan dan sebagainya. Apatah lagi yang memang dalilnya wajib ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah menuju masjidnya. Iya, malu waraku kadang sifat terbalik di aktivitas Daita. Lau disigi kani baju kaos oblong, ya. Lauta lauta beberapa kegiatan tertentu mungkin diundang oleh kepala desa mungkin dan seterusnya, apatah lagi yang undang itu bupati misalnya. Pasti kita akan memilih parfumnya yang seperti apa, baju yang terbaik tentu kita sudah pikirkan seperti apa gitu. Bahkan semua gerak-gerik kita itu kita mempersiapkannya dengan matang dalam Madagaskar. Tapi kalau pergi sholat kadang begitu tiba waktu azan dikumandangkan, apa yang nempel di badan itu yang kemudian kita pakai. Ya, padahal kita juga perlu menyibukkan diri Daita untuk menghadap sang ilahi Rabbi. Tentu kita menginginkan Daita memperindah diri hingga kemudian untuk perkara Daita menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dimuliakan, yang sudah menjadi di antara qaulnya para kaum muslimin adalah rumah-rumah Allah, yaitu masjidnya. Maka tentu kita juga berusaha dan berupaya untuk memperindah diri. Ini bagian kecil kalau Dr. Madakaso kita berbicara tentang yang namanya bagaimana Islam menjawab setiap zamannya. Jadi Daita pada zaman ini selalu dijawab oleh Islam tentang bagaimana keadaan kita.
Tuan-tuan Madagaskar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita perlu bahwa Al-Qur'an juga menjadi cara kita bagaimana mengetahui Islam dengan hadirnya Al-Qur'an untuk menerangkan banyak hal di dalam aktivitas hidup kita di dalam kita berislam. Mada akan menyampaikan satu kisah tentang Madagaskar. Semoga kisah ini menjadi hal yang memotivasi kita, lebih khusus Madagaskar yang menyampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kisah ini datang dari salah seorang imam. Beliau merupakan tokoh sufi, ulama Ahlus Suffah yang bernama Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan sosok imam yang dikenal begitu luar biasa ilmunya. Sampai masyarakat yang apabila mengetahui kedatangannya itu sudah mengumpulkan seperti kafilah, jadi mengumpulkan jamaahnya khusus hanya untuk bagaimana mendapatkan kesempatan bertemu dan mendapatkan ilmu kepada sosok Imam Ibrahim bin Adham. Nah, salah satu di antara masyarakat muslim pada waktu itu dengan kisah yang Madagaskar sampaikan yaitu para penduduk kota Basrah. Ya. Penduduk kota Basrah ini Dr. Madagaskar itu berkumpul karena telah mendengar akan ada datang tokoh sufi, ulama sufi yang kemudian melewati kampung mereka. Mereka kumpul. Dikumpulkan mereka itu tidak hanya saja sekedar kumpul Dr. Madagaskar. Semua diberikan keluhan-keluhan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan jawabannya untuk Islam yang mereka rasakan pada waktu itu. Nah, ketika nyampe Imam Ibrahim bin Adham di kota Basrah, maka penduduk kota Basrah menyampaikan, "Ya Syekhuna, ma baluna nad'u wa la yustajabu lana." Wahai syekh kami, wahai guru kami, apa yang terjadi dengan kami saat ini yang sehingga kami ini doa-doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, teman-teman Madagaskar, dan ternyata keluhan mereka rata-rata doana wati kabulkan benar martalah. Dan ini keluhan mereka hampir sama keluhan-keluhan itu dari para penduduk kota Basrah. Iya. Lalu sampai-sampai ada yang sontak menyampaikan kepada Imam Ibrahim pada saat itu. Padahal di dalam Al-Quran Allah itu menyebutkan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa, minta kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Padahal ayat itu ada. Kenapa kemudian kami berdoa tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dr. Madagaskar, mungkin pertanyaan ini juga hadir di antara kehidupan kita, hadir di antara kebutuhan daida, dan segala tentunya ibadah dai yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita kerahkan, potensi energi sudah kita keluarkan juga, tapi juga membutuhkan jawaban seperti ini. Nah, Dr. Madagaskar, apa jawaban Imam Ibrahim pada saat itu mendengar keluhan penduduk kota Basrah? Beliau menyebutkan, "Ya ahlul Basrah, wahai penduduk kota Basrah, ma tasqulubikum min asyrati asya." Ya, jadi Imam Ibrahim ini sudah membaca apa sebenarnya yang terjadi dengan keluhan-keluhan mereka. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa yang membuat doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebabnya karena hati kalian telah mati. Hati yang telah mati itu disebabkan karena ada 10 perkara, ada 10 sebab yang membuat hati kalian itu menjadi mati. Nah, mulai sudah tingkat penasaran penduduk Basrah ini dengan apa yang menjadi jawaban Imam Ibrahim ini.
Ya, Dr. Madakaso, mari kita simak. Dan ini semoga menjadi motivasi daita agar kemudian daita paham, oh ternyata kondisi dawara romukaina ya kombi doaku tikorongga atau diterima berubah atau mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Madakaso yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk Madakaso sampaikan nanti, kalaupun tidak mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya insyaallah. Nah, disebutkan oleh beliau, "Araftumullah wa lam tu'addu haqqah." Kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala tidak ditunaikan. Dan hak Allah Subhanahu wa taala tentu kita ketahui banyak. Selain daripada tegaknya kita melaksanakan sholat misalnya, puasa, sedekah, zakat, daita, dan beberapa di antaranya, namun mungkin ada hak-hak Allah yang lain yang juga perlu kita perhatikan di dalamnya. Nah, sebagaimana Madakaso sampaikan pada saat ini adalah kisah salah satu di antara sahabat Nabi. Ya, dua sahabat Nabi ini punya kisah, yang kisah itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kisah itu datang dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Dua sahabat ini punya kisah, yang kisahnya, puncak dari kisahnya itu menyebutkan inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu Allah punya hak atasmu. Ya, wali nafsika 'alaika haqqan, dan juga diri kalian atau dirimu, jiwamu itu ada haknya juga di dalamnya. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan keluarga kalian juga ada hak atas kalian. Fa'ta kulla haqqa, maka penuhilah oleh kalian salah satu atau masing-masing di antaranya. Ya, masing-masing di antaranya, Dr. Madakaso. Apa yang menjadi hikmah yang perlu kita ketahui di sini? Ada haknya Allah, ada hak serumbu naita, yang bisa saja naita menganggap bahwa disuruh naik untuk cakap-cakap gendaimu, tapi bisa saja Dr. Kaso itulah bagian dari hak-hak Allah yang kita abaikan. Keluarga naita bisa saja punya hak yang mungkin kita katakan deh keluarga biasa aja, tetapi perlu kita ketahui bahkan karakteristik bagaimana seorang laki-laki itu baik di sisi Allah dan Rasulnya adalah caranya dia memuliakan keluarganya. Sampai Rasulullah menyebutkan tentang bagaimana hakikat beliau dalam menyikapi keluarga, sampai beliau mengkhususkan hadisnya tentang perkara ini yang berkaitan dengan keluarga dan keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, ini satu sabda Nabi, hadis Nabi yang menjelaskan, menerangkan bahwa beliau lebih prioritas tentang keluarga itu sangat luar biasa, sampai menyebutkan sebaik-baiknya kalian yaitu kalian yang baik kepada keluarga kalian, dan aku adalah sosok suami, sosok laki-laki yang paling baik terhadap istriku ataupun keluargaku. Itu Nabi SAW. Nabi bisa menyampaikan seperti itu karena beliau langsung memahami bahwa pentingnya hak keluarga untuk dipenuhi. Ndaita, ya, kadang ada hak-hak keluarga yang beberapa keadaan itu sangat sulit kita menerimanya. Ya, khususnya misalnya ketika kaum ibu-ibu ini dalam perkara memanggil anak-anaknya. Ya, Dr. Madakaso, ini anak-anak kita ya di TPQ Ar-Rahman Desa Nisa ya saat ya. Nah, anak-anak kita ini adalah generasi emas. Bahkan mungkin akhir komis di Mbak Dende Itahota nanti kelak di surganya Dr. Madakaso. Kenapa? Ada sifat dong tua, banyak maaf, kadang gair elina nefana di anak gana kainka anak banyak maaf sampai rosawali anak es tambah es kan ya kadang harus losa edere
kadang berpikir daita kalau anak adalah kocok inana, ya pasti inade uner pehepa, inana kedena, ya. Sehingga teman-teman Madakaso ini sangat penting kita perhatikan. Umar radhiyallahu anhu salah satu di antara khalifah dari 4 khalifah yang sangat berprinsip dalam perkara ini, teman-teman Madakaso. Kita paham dan kita ketahui bagaimana sosok Umar radhiyallahu anhu. Beliau sangat kemudian berprinsip tentang perkara keluarga. Karena pada waktu itu ada salah seorang anak yang digugat oleh orang tuanya, yang disebabkan kata orang tuanya melaporkan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa anaknya itu telah durhaka kepadanya. Lalu apa ini Pak Anan pada waktu itu, teman-teman Madakaso? Ya, ketika anaknya dipanggil, dihakimi oleh Umar radhiyallahu anhu, apa kata anak ini dengan gamblang? Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku punya ibu, namun hari-harinya aku dipanggil dengan nama-nama yang buruk, dengan nama-nama yang jelek." Coba bayangkan, teman-teman Madakaso. Iya, keluhan anaknya ini. Lalu apa kata Umar radhiyallahu anhu? "Enyahlah engkau dari hadapanku," kata Umar kepada orang tuanya, "karena engkau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Innalillah. Ini dulu Madakaso. Kadang anak yang selama ini kita besar dengannya, ternyata kita sudah membimbing mereka untuk mereka durhaka kepada kita, bukan malah untuk taat kepada kita. Masya Allah, luar biasa TPQ Ar-Rahman ini, penggagasnya Masya Allah, ya semoga menjadi syafaat ya dari apa yang menjadi usahanya dengan ilmu dan sebagainya. Dan apatah lagi teman-teman Madakaso, apa yang dilakukan lewat rumah Quran ini atau TPQ ini tentu banyak manfaatnya yang bisa kita raih daripada pahala-pahalanya. Apatah lagi anak-anak yang tumbuh dengan keimanan yang kuat melalui pendidikan Al-Qur'annya. Dan Tuhan Madakaso yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu di antara bahwa ternyata ake tepala maka untuk adendaita. Salah satu di antaranya hak dairu martala mungkin nefat adendaita. Ake pentina kawara korogata Madakaso. Dan Tuhan Madakaso yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bi. Kalian membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran, tetapi kalian tidak mau mengamalkan Al-Quran. Nah, teman-teman Madakaso ini juga ternyata penting daita. Tawa utasi bina ketawa ta'anata. Jangan lupa juga daita neeta anan daita nggak dipenghafal Al-Quran jadi ahlul Quran, tapi dai nefa Quran. Iya. Di sini juga bagian penting dikewarat pandai bahwa ini juga yang menjadi hati itu mati, teman-teman Madakaso. Bahkan tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan kenikmatan di dalamnya kalau sudah jauh kita dari Al-Quran. Tiada kemuliaan dari teman-teman Madakaso. Tidak ada kemuliaan, malah kehinaan, teman-teman Madakaso kalau daita mengolah Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hambanya, yaitu dekatnya ia dengan Al-Quran, dan menghinakan hambanya juga disebabkan karena bagaimana dia berhubungan dengan Al-Quran. Jauhnya dia dari Al-Quran menjadikan dia hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian yang hadir pada kesempatan ini, berbahagialah, karena di TPQ ini kalian sudah dibimbing sejak dini untuk menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan Madakaso yang hadir pada kesempatan ini, KDR Karonggar Madakaso pada kesempatan ini sebagai pengingat dan motivasi daita bahwa di antara Al-Quran menjadi jalan daita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Tuhan Madakaso bukti daita mencintai Allah dan Rasulnya,
dan menjadi indikasi wara kecintaan Allah dan Rasulnya kepada kita, merupakan diantaranya adalah ketika kita senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia mencintai Al-Quran, maka dia di antara indikasi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya dan bahkan Rasulnya. Dan terima kasih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menyebutkan tentang bagaimana dekatnya kita dengan Al-Quran. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini salah satu khalifah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga. Ya. Beliau Dr. Madakaso hari-harinya diantaranya sholat malamnya 1 rakaat itu hatam 1 Al-Quran. 30 juz itu hanya dengan 1 rakaat. Ya. 1 rakaat sambayana 30 juz. Ya. Ndai seujung puasa kada arim angka orang beda. Ya. Ya, Utsman bin Affan khalifah yang ketiga, serakaat 30 juz Dr. Madakaso. Masya Allah. Umurnya 82 tahun kurang lebih, dalam kondisi detik-detiknya membaca Al-Quran wafatnya. Masya Allah. Ya, wafat detik-detiknya saat membaca Al-Quran. Di usia kurang lebih 82 tahun Dr. Madakaso. Apa perkataan beliau? La tahurat qulubukum, seandainya hati kita itu bersih, masyabi'atun min kalami rabbikum, maka tentu kita tidak akan pernah puas bersama Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak akan puas dalam Tuhan kalau ada yang tarasota. Maka pantaslah dalam Tuhan nonta pradima baca konekan tapa ade di keneka de ngaji karo aka tintau ta. Periksa baik-baik, bisa saja ade daita sampu ta Tuhan sampu yang mungkin disebabkan banyaknya maksiat atau dosa daita. Maka sebuah kuncinya tak ini terkadang dalam Al-Quran, dan tentu dengan beberapa perkara-perkara kebaikan yang lainnya mendukung daita untuk menjauhkan diri daita dengan perkara-perkara maksiat dan dosa. Bahkan hadirin jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, juga ini yang bagus kita untuk mengambil hikmahnya. Beliau menyebutkan, wa khairu jalisin la yumallu hadithu, sebaik-baik teman duduk adalah Al-Quran yang di dalamnya tidak pernah membosankan perkataannya. Ya. Jadi sebaik-baik teman duduk Dr. Madakaso yaitu Al-Quran. Ya, cari teman duduk Dr. Madakaso yang perkataannya tidak pernah membosankan. Kalau harap telinga terdaita pasti bosan, paling beberapa jam kuat kalaupun bertahan, karena empa-empa ya wali kadang anak muda, Pak Domim, Pak Yakin, Pak Tero dan sebagainya tidak akan puas. Namun sebaik-baik teman duduk, ya, sebaik-baik teman duduk, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, sebaik-baik teman duduk adalah Al-Quran, karena perkataannya tidak pernah membuat bosan. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammuni, ya, fihi tajammula. Ya, semakin dibaca, ya, semakin dibaca, diulang-ulang, maka semakin menambah keindahannya. Nah, itu Al-Quran Dr. Madakaso. Ya, sebaik-baik teman duduk yang tidak pernah bosan dengan perkataannya. Dan yang lebih bagus lagi, wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Semakin dibaca, diulang-ulang, maka semakin menambah keindahannya. Ya, Dr. Madakaso yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara bagaimana keindahan Al-Quran.
Ya, sehingga pantaslah dia menjadi poin yang kedua yang perlu kita ambil hikmahnya, yaitu inilah bagian kita cara lain tak kerasa kayak ada teman sampo dan teman kasar. Kalau mau cari teman, jangan jadikan teman abadi. Ya, awali momen pilkada kabupaten, maka ingatlah dengan satu filosofi orang yang menyebutkan tidak ada teman abadi kecuali kepentingan yang yang abadi ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi maksud pada kesempatan ini, jadi carilah yang membuat hati kita menjadi tenang dengan Al-Quran Al-Karim. Itulah menjadi cara kita agar apa? Agar kita semakin bagaimana hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman kasih, walaupun banyak ada lompat dan beberapa yang akan ada sampaikan pada kesempatan ini. Dan diantaranya kata beliau, yaitu istaghaltum bi ikhwanikum wa nabaltum uyubakum. Ya. Kata beliau, kalian sibuk membicarakan aib-aib saudara kalian, kekurangan-kekurangan saudara kalian, akan tetapi kalian lupa dengan kekurangan dan aib kalian sendiri. Sibuk kita mencari kekurangan, aib-aib orang lain, tapi lupa kita dengan kekurangan dan aib diri kita sendiri. Nah, ini juga yang menjadi sebab bagaimana hati itu mati, sehingga sulit kemudian kita bersih hati kita, apatah lagi dalam perkara dekat dengan Allah, dalam perkara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas Allah juga tidak mengijabah kalau sudah perkara ini kita lupakan. Kita pandai, kita cerdas melihat dan memperhatikan kekurangan dan aib saudara-saudara kita, akan tetapi kita lupa aib dan kekurangan kita masing-masing. Dan Tuhan Madakaso yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya kalau kita pandai mencari-cari kekurangan dan aib-aib saudara kita. Karena apa? Yang hadir nanti itu banyak tabiat, banyak sikap yang negatif. Salah satu diantaranya ngorir wakola itu ka adalah bodota, disenala bodota. Ya. Dan tidak mau memaafkan dan suka marah-marah. Sudah pasti itu. Makanya di Amerika Serikat, Timunen Mata sampaikan di antara penelitian di abad ini Dr. Madakaso di tahun 2008 di Amerika Serikat itu, tepatnya di Virginia, ya, di sana dilakukan penelitian teori oleh ahli psikologi dan beberapa tenaga medis, ya. Di sana mendapati ternyata ada satu obat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang rentan dimiliki oleh banyak penduduk dunia. Ya, oleh penyakit para penduduk dunia. Ya, karena penelitian ini skala global dan menyebutkan persembahannya untuk dunia. Ya, maka penting kita perhatikan apa yang menjadi isi penelitiannya ini, Dr. Madakaso. Nah, penelitian itu berjudul Forgiveness is a Choice. Ya, dalam penelitiannya itu disebutkan bahwa memberi maaf itu adalah salah satu kunci obatnya kehidupan. Ya. Apa yang menjadi penelitian mereka, Dr. Madakaso? Mereka membenarkan Islam. Mereka membenarkan Islam dengan aktivitas hidupnya saling memaafkan. Wal'afina 'anil nas, yaitu mereka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memaafkan manusia yang lainnya. Apa maksud penelitian mereka? Ternyata kalau tidak ada memaafkan, ya, akan ada 1000 sel darah otak terbunuh dalam waktu 5 menit karena kemarahan, apatah lagi puncaknya tidak kemudian mau baik dengan manusia yang lainnya. Setiap 5 menit puncak keadaan kita itu akan membuat 1000 sel darah otak itu terbunuh. Kasihan Dr. Madakaso, otak kita yang harusnya dijaga itu terbunuh 1000 sekian selnya hanya karena daita sampai adeta lalu sesama manusia. 5 menit Dr. Madakaso, kalau daita pada kesempatan ini 5 menit wali, mungkin orang Arab berhari-hari, berjam-jam, bertahun-tahun. Allahu a'lam.
Penelitian orang barat sana di Amerika, tepatnya di Virginia, ya, itu menyebutkan seperti itu, teman-teman kasih. Saking bahayanya ini, ya, saking bahayanya perkara yang kita sebutkan pada saat ini. Bahkan disebutkan oleh mereka yang membuat kekentalan darah itu semakin mengeras, bahkan sampai pada tingkat stres, tekanan darah tinggi, bahkan terjadi stroke. Itulah sebabnya, teman-teman kasih. Ya, dan puncaknya adalah liver pada hatinya. Makanya kalau orang sebelum taat itu keluaran. Bahaya, teman-teman. Dan ini mereka dapat penelitiannya, teman-teman kasih. Dan mungkin benar merupakan penyakit yang didapati atau dialami oleh penduduk dunia. Maka pantaslah Allah mengabadikan ayatnya bahwa kita untuk selalu memaafkan manusia yang lainnya. Mau tanikan untuk memaafkan manusia yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengingatkan agar kemudian kita bahagia hidup kita, teman-teman kasih. Ya. Orang yang baru 2008 baru itu, teman-teman kasih. Al-Quran dahulu lamanya yang harus kita benarkan. Ya, yang harus kita benarkan. Kita mengaku membacanya, mempelajarinya, harus kemudian membenarkan juga. Tidak sekedar kita untuk mengaku membenarkan dan ya mempelajari dan bahkan untuk mentadaburinya. Kita harus juga membenarkannya. Agar apa? Agar kemudian kita tidak muncul keraguan-raguan lainnya dengan Al-Quranul Karim. Ya, dan teman-teman kasih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penelitian menyebutkan tentang bagaimana murid Hokonaita dalam berislam. Ya, ini membuktikan bahwa inilah jawaban Islam itu. Ininya kemudian keterangan Al-Quran itu yang membuktikan kepada kita jangan coba-coba bahwa kita mengabaikan Al-Quran. Kita melalaikan dengan perkara Islam ini. Karena Islam begitu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya. Dan teman-teman kasih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mereka sampaikan sebenarnya masih banyak, ini baru kurang lebih 3 yang sudah Anda sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kita bisa mengambil faedah ilmunya. Selanjutnya, akaltum ni'mata rabbukum wa lam tashkuruha. Kalian memakan nikmat Rabb kalian, tapi kalian tidak menunaikan kesyukuran kepadanya. Ini juga teman-teman kaso yang menjadi sebab ada laita sampu. Lai tengah nikmat rumah ta'ala pada waktu kewarawaya sang pemilik nikmat. Maka benar kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang perkara ini, lam yashkuril qalil, lam yashkuril kafir. Ia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedikit, niscaya dia akan sulit juga mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Dia tidak mau, tidak bisa. Ya tidak mau memang mungkin ya dalam mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka dia akan sulit mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Ya. Sulit dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak, teman-teman kasih. Maka penting kemudian kita mengingat kembali bahwa begitu luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu ayat yang mulianya yang menyebutkan tentang bagaimana sang pemilik nikmat itu, agar kemudian mereka, kita hambanya, tidak menafikan tentang pemilik nikmat itu sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nahl di ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Ya, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari Allah lah datangnya itu. Dari Allah lah datang itu, sang pemilik nikmatnya sendiri. Maka kalau kita sudah melalaikannya, sudah kemudian tidak mengindahkannya, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab keras dan mengingatkan begitu pedihnya tentang yang apabila kita mengingkari dan lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Ayat ini di surah Ibrahim ayat yang ke-7 itu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadab dengan azab yang pedih. Bagi siapa? Bagi kita, bagi hambanya yang lupa untuk bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang bisa Makassar sampaikan. Lebih dan kurangnya motor-motor pengangkutan dari Makassar. Semoga yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini dari Makassar menjadi cara Allah Subhanahu wa taala memperbaiki beki-beki daita untuk semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.